Hai warga Baktiasa dimanapun kalian berada. Pada podcast perdana ini, perkenalkan saya Vidi Making, dipercaya sebagai presenter perdana di studio ini oleh tim kreator. Saya tamatan dari SMP Negeri 1 IHP, asal dari Lembata. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Suster Kepala Sekolah Marcelina SSPS. Izinkanlah saya bertanya sebagai seorang anak didik mengenai mengapa sehingga Mama Suster bisa mengadakan podcast ini atau juga studio kita ini. Baik, terima kasih Vidi. Terima kasih Vidi datang jauh-jauh dari Lembata mau datang ke rumah Baktiarsa. Vidi, sampai studio ini ada atau ini ada podcast yang kita berdua sedang berbicara ini. Mama Suster punya keyakinan setiap peserta didik itu punya potensi, punya bakat, ya, tidak terkecuali. Itu pengalaman menjadi kepala sekolah sudah sekian tahun, saya menemukan seperti itu. Sehingga Mama Suster berpikir sekolah ini mesti punya dapur atau ruang di mana anak-anak bisa mengekspresikan, bisa menumbuh kembangkan skill atau bakat mereka, khususnya di bidang kebahasaan dan juga di seni budaya. Alasan yang kedua, masih ada alasan yang kedua, untuk mengembangkan semangat berwirausaha. Ya, dalam diri saya sebagai kepala sekolah, Bayu ini juga anak-anak. Mungkin dengan channel YouTube dari sekolah ini yang akan mengupdate informasi. Lalu yang ketiga, yang satu hal yang paling penting sebagai wujud pertanggungjawaban ke masyarakat. Jadi ruangan ini menjadi dapur informasi manajemen sekolah. Jadi semua proses belajar, semua inovasi atau praktik baik sekolah ini nanti di-share ke masyarakat, teristimewa ke orang tua murid, juga ke alumni yang menjadi donatur sekolah ini, supaya orang tua murid, masyarakat bisa mengikuti buat apa saja anak-anak kami ke Baktiarsa ini. Demikian Vidi. Jadi selama ini pertanyaan-pertanyaan yang terngiang dalam saya punya benak bisa terjawab pada sore hari ini. Saya merasa bangga sekali bisa bernaung di rumah Baktiarsa ini. Menanggap yang dari Bang Suster katakan tadi bahwa studio ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan studio ini juga berkaitan dengan seni budaya dan juga bahasa. Jadi mungkin tidak membatasi ruang untuk teman-teman lain untuk bisa presenter seperti saya. Jadi tidak membatasi teman-teman Suster. Tidak, Vidi menjadi orang perdana di podcast perdana, dan Vidi juga barusan beberapa hari di rumah ini. Jadi ini nanti peserta didik yang akan duduk di kursi presenter. Ya, nanti ada banyak, kita menunggu presenter baru. Saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bisa berpartisipasi dalam podcast kita di Baktiarsa ini, karena rencana Mama Suster sudah jauh-jauh hari. Jadi apakah dalam pengadaan podcast ini ada kendala dalam pengoperasiannya ataupun dalam persiapannya juga, dalam bidang SDM-nya juga, sebagai tim kreator mereka apakah ada kendala? Baik Vidi, podcast ini sudah direncanakan atau diimpikan 7 tahun lalu. Jadi 7 tahun lalu 2014 Mama Suster dilantik menjadi kepala sekolah. Sejak saat itu Mama Suster sudah mengimpikan, maunya ada studio di sekolah ini. Ya, mungkin karena Mama Suster juga punya bakat musik, juga senang yang omong-omong seperti ini. Pasti anak-anak lebih hebat dari Mama Suster. Menyangkut kendala, ya tentu untuk dana. Di sekolah swasta kita menemukan kesulitan dana. Semuanya tergantung pada bantuan orang tua murid, di uang sekolah dan seterusnya. Selain dana, yang kedua tentu proses untuk pengadaan ini. Ya, ini kita tidak beli di Maumere, datang jauh-jauh, dibeli dari Jawa. Lalu yang berikut tadi Vidi sudah singgung tentang SDM. Jadi ini kita tidak mendatangkan orang luar. Jadi tim kreator mulai dari manajer dan staf ini semua mengakomodir potensi Bapak Ibu pendidik, tenaga kependidikan dan juga peserta didik. Dan akhirnya beberapa minggu lalu sudah diberkati, diresmikan studio ini, dan hari ini bisa
kita mengadakan podcast perdana dengan peserta didik baru Vidi Makin yang sudah hadir di sini. Terima kasih Berdi. Saya merasa sangat merasa diistimewakan, berbangga menjadi presenter perdana di studio kita ini. Apakah alumni Bakti Arsa juga mengambil peran dalam pengadaan studio kita ini, maksudnya? Alumni ya memberi motivasi, juga mendukung, dan juga ada alumni yang kerja di Radio Sika, ya jadi penyiar dan banyak alumni yang hebat. Mereka selama ini memberi motivasi, mendukung, dan juga dalam podcast mendatang alumni juga akan diundang ke podcast ini. Itu juga yang membuat podcast ini menjadi kaya untuk kita bisa share ilmu. Mungkin ada konten-konten berbobot untuk bisa di-share ke masyarakat, ke para peserta didik dan semua yang mengikuti, yang nanti mensubscribe channel YouTube sekolah. Iya, jadi baik. Pertanyaan berikutnya, maksudnya sasaran dari studio kita ini tertuju pada siapa, maksudnya? Manfaat yang dirasakan oleh siapa? Oke, sasaran studio ini pertama-tama untuk peserta didik. Ya, untuk peserta didik. Lalu yang mendampingi peserta didik itu kan para pendidik. Berarti studio ini para peserta didik didampingi oleh para pendidik dan tenaga kependidikan, dan sasaran skill atau keahlian dari peserta didik bisa berkembang di Rumah Bakti Arsa. Tujuan supaya bisa berguna di tengah masyarakat atau melanjutkan kuliah. Mungkin kalau tamat ya Vidi bisa punya studio sendiri, berwirausaha setelah belajar dari rumah ini. Jadi sasaran itu peserta didik yang paling pertama. Saya menanggapi bahwa studio ini bisa menjadi wadah yang cocok untuk mengasah talentanya teman-teman. Mungkin bukan saya sendiri, mungkin juga dengan teman-teman lain. Semua. Apakah studio ini hanya diberdayakan untuk podcast saja, maksudnya? Ataukah mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain? Apakah bisa di studio ini dituangkan dalam studio ini? Oke, jadi studio ini ada podcast, ada studio. Jadi ini akan mengakomodir semua proses pembelajaran di rumah ini, baik di bidang akademik, non-akademik, juga pendampingan karakter. Jadi misalnya video pembelajaran dari Bapak Ibu pendidik bisa diupdate di YouTube sekolah. Lalu anak-anak yang punya bakat menulis puisi, membawakan puisi, lalu debat. Sepertinya Vidi ini punya bakat untuk berdebat, berpidato, lalu juga cover lagu, karang lagu, ya penyanyi, pemusik, baik musik tradisional maupun modern, lalu tarian tradisional, juga modern dance. Jadi apa saja bakat dari peserta didik, datanglah ke ruangan ini, juga di channel YouTube sekolah. Bakti Arsa tidak membatasi ruang ya, maksudnya? Tidak. Jadi semua bakat bisa disalurkan. Ya, karena di studio ini. Ya, Vidi, karena kita juga sudah 5 tahun kita menjalankan program SKS, Sistem Kredit Semester. Kita menekankan merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu berarti tidak ada senioritas. Buktinya Vidi baru 1 hari di sini sudah duduk di kursi presenter. Ya, jadi ini rumah merdeka belajar di bidang akademik, non akademik. Siapapun yang mau mengembangkan potensi, silakan memberi waktu, energi bersama Bapak Ibu pendidik, mengembangkan potensi dan skill kalian di rumah. Sepertinya para tim kreator, para ibu guru sekalian, Mama Suster, sepertinya sangat loyalitas sekali untuk bisa menerima kami yang masih dikatakan seumuran sesawi lah, biji sesawi, maksudnya kecil. Masih jadi remaja. Jadi terima kasih banyak Mama Suster bisa mempercaya, dan juga tim kreator bisa mempercayai saya sebagai presenter perdana. Kedepannya bagaimana harapan Mama Suster? Iya, Vidi, harapan Mama Suster semoga ruangan atau dapur informasi manajemen ini tidak pernah kosong. Betul. Ya, jadi selalu diisi dengan kegiatan, diupdate. Jadi harapan saya kepada peserta didik terus memberi waktu, memberi energi, bukan main game atau apa-apa tuh Vidi. Betul sekali, tapi kembangkan potensi, datang jadi, ke kegiatan produktif maksudnya ya. Yes, produktif, dan juga supaya kalian itu setelah tamat di sini menjadi berguna.
bisa melayani banyak orang. Saya juga berharap kepada teman-teman sekalian, kalau ada bakat, talenta di Rumah Bakti Harsa ini, harusnya menerima teman-teman untuk bisa menuangkan bakatnya melalui studio kita pada sore hari ini. Jangan dikuburkan. Iya, jangan dikuburkan. Seperti yang dikatakan oleh perumpamaan Yesus. Jika engkau memiliki talenta, jangan dikuburkan, harus dikembangkan, dilipat gandakan. Betul. Jadi teman-teman sekalian, datang ke Bakti Harsa, terdapat banyak fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Jadi baik Mama Suster, terima kasih banyak. Pada sore hari ini saya mendapat banyak sekali pelajaran. Untuk teman-teman sekalian juga yang ingin menjadi presenter juga, jangan malu, jangan ragu, karena jujur saya juga pertamanya malu, tapi ada peribahasa yang mengatakan bahwa kita hanyalah emas yang belum keluar dari tanah. Jadi mungkin itu Mama Suster. Dan sore hari ini video sudah keluar ya, sudah pernah menampak. Sedikit Mama Suster, baru sedikit sekali, Mbak Senti. Sudah luar biasa. Jadi terima kasih Mama Suster, pada sore hari ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk saling istilahnya berbagi ilmu Mama Suster ya. Berbincang-bincang. Kegiatan kita pada sore hari ini mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video lainnya, dan juga jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe untuk bisa mendapati video-video kami berikutnya.